Ya, teman-teman, hari ini tanggal 7 jam 19.36 ya. Udah mulai stabil nih teman-teman ya untuk pergerakan foreign sama bandar lokalnya. Dan seperti biasa kita akan mengupdate emiten-emiten punya teman-teman ya. Baik teman-teman, IHSG kita transaksi hari ini cuma 10,9 triliun ya. Artinya sedikit ya. Terus foreign keluar 835 ya, 8 miliar keluar ya. Ini jadi udah sekitar 2 minggu ini keluar. Ya, kesempatan teman-teman yang punya saham-saham LQ45 mungkin sudah mulai mencicil ya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja, bukan ajakan menjual dan membeli. Ingat, update saham terutama bagi yang teman baru masuk ya. Update saham itu bukan rekomendasi. Jadi update saham itu adalah emiten teman-teman atau saham teman-teman yang ada di kolom komentar yang dikumpulkan. Nah, nanti diupdate apakah ada perkembangannya atau tidak. Jadi tidak melibatkan berita, tidak melibatkan isu-isu ya. Hanya melibatkan candle-candle, melibatkan MA-MA, melibatkan broker-broker gitu ya. Cuma itu aja ya. Oke. Sepakat dulu ya. Baik, yang pertama kemarin itu ada yang nanya ASII bagaimana, katanya setelah mau ada dividen, kan dividen yang kedua berarti nih ya, dividen interim ya. Kita lihat katanya pengaruhnya bagaimana ke harga sahamnya dan ke depannya bagaimana. Seperti biasa ini adalah alat bantu ya teman-teman ya. Ini teman-teman kalau yang punya broker ini enak nih teman-teman buat alat bantu ini untuk menentukan titik jual, titik belinya dalam posisi seperti apa. Nah, teman-teman udah keluar. Jadi untuk dividen 421 itu kan udah keluar. Tinggal 98 lagi, berarti dari 519 kemarin udah keluar 421. Nah, keterangan berdasarkan corporate action di sini teman-teman ya, ada sekitar dividen. Nah, 98 perak lagi. Jadi kalau menurut saya sih, kalau harga sekarang berapa ASI? Harga sekarang itu 5.100. Nah, tinggal gini aja teman-teman deh. 98 dibagi 5.100 sama dengan, tapi pakai sama dengan gak ya? Coba pakai sama dengan deh. Sama dengan dikali 100. Nah, jadi cuma 1,9%, walaupun turun hanya cuma 1-2% lah anggap gitu ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh gitu kan teman-teman. Jadi kalau istilah penurunan hanya contohnya besok gitu ya, pas kumdatnya di harga segini gitu kan, cuma 2%an. Nah segitu nih cuma di area sini aja. Jadi tidak berpengaruh. Ketika kalau yang waktu tanggal 14 Mei kan sampai 421, hampir 8%, maka biasanya kalau berdasarkan dividen trap ini 8%, kurang lebih 8% lah, itu kan hampir 10%an lah ya. 8% itu mungkin ya sekitar 8%an lah ya untuk menurun. Jadi ini juga kalau cuman 1,9 atau anggap aja 2% gitu ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya untuk penurunan, karena untuk penurunan 2% sangat wajar sekali gitu ya. Apalagi saya udah menargetkan penurunannya sampai area 4.980-an ya, atau yang terdekatnya di 5.000-an, 5.050 ya. Jadi di sini juga ada si kepala kembar teman-teman ya, dia kesenang untuk ke bawah, cuman udah dikasih tanda ASI itu di 5.200-nya akan menuju ke atas. Terus apalagi istilahnya alasan untuk ke atas, alasannya bandar foreign udah akumulasi terus teman ya. Foreign akumulasi terus, bandar lokal juga menjual hanya sedikit gitu, cuman pengambilannya lebih banyak lagi. Jadi kecenderungan ke harga 5.700 berdasarkan target yang kedua, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan harga wajar aja 7.000 sama 6.000. Kalau sekarang hanya 5.100 ya masih jauh gitu ke harga wajarnya. Artinya di sini masih murah. Berdasarkan Bunda Chat juga di sini masih di harga wajarnya. Artinya di sini lagi harga tengah-tengahnya nih.
akan ke atas ataupun ke bawah ya terserah market maker ya. Tapi secara teorinya harusnya ini memang harga harus jualan di atas seperti itu ya, karena mereka itu cenderung jualan di atas, nanti sembari nurunin sembari ngebuang barang ya, seperti itu teman-teman. Nah untuk ASII mungkin seperti itu teman-teman ya, informasinya ya. Oke, Toba. Sekarang kita ke Toba, pindah ke Toba. Toba ini sama teman kita bagaimana untuk jangka panjangnya katanya ya. Nah kita juga kita coba di sini teman-teman, Toba bagaimana jangka panjangnya. ASI-nya kita hapus ya. Toba itu kemarin waktu tanggal berapa nih? Nggak bisa tanggal di sini ya. 30 September ya. Berapa di sini yang buang pucuknya? Pucuk 30 September betul. 30 September itu udah mencapai titik teratasnya, artinya lagi over value-nya. Jenuh jualnya itu ada jenuh belinya ada di 697-an ya. Nah, kalau menanyakan jangka panjang kita lihat 3 tahun. Posisi Toba masih ada di bawah ya. Jadi masih ada kesempatan ke 1100-nya di tengah-tengah atau harga standar atau harga wajarnya berdasarkan Mudacat ya. Jadi berdasarkan Mudacat untuk 3 tahun ke depan masih ke angka 1000-an gitu kan. Masih ada kesempatan ya. Ini juga masih cuma beberapa tahap lagi ya. Cuma step 1, step 2, step 3, step 4. Ya mungkin ini kalau turun lagi sampai tidak melewati 445-nya mungkin akan menjadi step berikutnya kita untuk ke atas ya, ke angka 715-nya berdasarkan si kepala merah yang udah saya gariskan gitu ya. Ada 2 nih ya, di 787 juga. Dan berdasarkan harga wajarnya ya ini lumayan gitu kan. Kalau kita ngejar PBP ya sekarang masih murah, berarti harga berapa? 560 lagi murah. Cuman kalau berdasarkan harga wajar berdasarkan PE rasio sedikit agak murah gitu, sedikit agak murah ya. Tapi untuk jangka panjang teman-teman coba lihat di sini, ini harga wajar, harga tengahnya aja di 1100. Apakah bisa ngejar ke sana? Kita buktikan untuk 5 tahunan sempat ngejar ke 1100-nya ya, ketika dari bawah sempat ke atas ke harga overnya di 1800, diturunin ke bawah. Apakah sekarang lagi mau ke atas? Bisa jadi bisa ke atas teman-teman, karena secara Pundacat juga ini lagi menuju ke atas gitu. Tinggal mungkin di sini ada goyang-goyangan dikit, terus ada koreksi-koreksi dikit, ya wajar lah. Ini juga pembuangannya si bandar lokal ataupun si foreign ternyata ngebuangnya udah agak banyak, cuman dia masih posisi di atas ya. Beda dengan kalau yang membuangnya sembari ngebuang ke bawah, tapi ini juga ikutan ngebuang. Nah itu yang suka agak bahaya. Kalau yang seperti ini biasanya mau ditinggalkan di area-area mungkin area atas ya. Asal jangan tidak melebihi 445-nya. Mereka mungkin nanti akan ada pungutan lagi. Tapi secara pungutan sebenarnya lokal ataupun si foreign masih ada di dalam ya. Nih, walaupun ada pembuangan, emang seminggu ini ada pembuangan. Cuman ini hati-hati aja. Ini juga udah mulai dead cross ya. Hati-hati aja kalau yang jangka panjang. Mungkin ya kalau jangka panjang mah santai. Kenapa beli sekarang? Contoh di pucuk nih, jangka panjang ini turun ke bawah tinggal beli lagi. Nah gitu kan, kalau niatnya jangka panjang. Karena jangka panjang itu bukan seminggu 2 minggu, bisa 3 tahun. Malahan saya kan hitungnya berdasarkan Pundacat untuk 3 tahunan. Jadi untuk 3 tahunan itu bisa ke arah 1100-an. Cuman di sini prosesnya aja. Kadang-kadang di sini kan proses jual beli. Kadang-kadang ke bawah, kadang-kadang ke atas lagi, ditarik ke bawah lagi, seperti itu. Tapi targetnya kita harus ada. Saya mau jual di PBP di PE rasio di 11 atau enggak 10. Kalau 10 kan antara sini. Nah, antara sini nih harga 1000-an lah gitu ya. Target saya kagak 1000. Jadi kalau belum target tercapai 1000 ya udah jangan dijual gitu ya. Tunggu sampai kapan ya? Sampai kalian mencapai target. Contohnya 3 tahun 3 tahun setengah. Tapi kalau udah mencapai target duluan, saya mau harga 1000. Cuman 2 tahun atau setahun setengah udah tercapai ya udah. Karena targetnya hanya 1000 aja gitu kan. Kecuali kalau si emiten ini kagak nyampe 1000, udah 1 tahun. Ternyata harus nunggu 3 tahun gitu kan baru nyampe ke 1000. Karena ada pengalamannya di 5 tahunan itu pernah menyentuh ke 1000 ya. Mungkin itu biasanya suka mengulang sejarah. Coba untuk 1 tahunan ya, 1 tahunan hanya sekali-kalinya aja berarti ya 1000 ini ya. Soalnya biasanya dijual di harga 682. Paling tinggi waktu tahun berapa nih?
2021 juga hanya di 875. Jadi ini pernah sekali-kalinya aja gitu ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai ke angka, makan jangan sampai ke angka 1800, udah ke 1000 aja gitu ya. Jangan jauh-jauh lah gitu ya targetnya. Kecuali kalau kalian emang bertahan sampai 3 tahun, 4 tahun, enggak 5 tahun, ya silahkan aja gitu. Itu terserah teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi untuk Toba ini sebenarnya lagi dibuang dulu sama Polen sama bandar lokal. Jadi harap hati-hati aja asal jangan tembus ke 445-nya. Mungkin kalau tembus ke 445-nya dan belum ada titik baliknya, kalian harus bersabar lagi sampai menunggu sampai mungkin ke area MA 200-nya apakah dijebol atau tidak ya. Mudah-mudahan sih tidak dijebol MA 200. Kalau masih dijebol kalau masih di garis MA 200-nya masih di bawah, artinya masih uptrend. Walaupun dia udah turun ke 445 contohnya gitu ya. Terus si MA 200-nya masih di bawah, itu cenderung masih uptrend teman-teman ya, jangka panjangnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman ya untuk Toba ini. Jadi untuk informasi sekarang itu seminggu ini si bandar lokal sama si Polen lagi jualan. Oke, selanjutnya ada BP. Oh ya teman-teman, kalau yang belum dibahas nanti mungkin besok pagi gitu ya. BP hari ini Polen ngambil teman-teman sedikit. Ngambil Cece udah mulai ngambil hari ini teman-teman. Dia jualan nggak? Cece beli 445, jual 12, artinya jual beli ya. Tapi kecenderungan ngambilnya banyak teman-teman, sekitar 200 sisanya 202 juta ya. Pengambilan kan berapa nih netnya? 212 ya, pengambilan 212, penjualan ini dikurangi penjualan ya, sisanya tinggal 202 juta ya. Ini tetap ngambil ya, Cece sekarang yang ngambil lumayan ya. Nah untuk BP teman-teman, ini juga udah bagus, sebenarnya udah bagus teman-teman. Jadi dia open gap atas, cuman dia tidak mau, akhirnya dia turun lagi bagus ya. Artinya besok kalau diangkat dari 65 lagi, penutup yang sekarang ya, itu akan lebih baik lagi. Dia juga udah ngasih tanda ini si kepala merahnya di 6 berapa nih? 67 ya. 67 udah ngasih tanda, walaupun dia turun masih mau ke 67-nya. Dan di 72-nya juga saya yakin akan ke 72 ya. Terus targetnya di angka 82 aja. Saya menaikkan ke angka 82 aja, nggak usah tinggi-tinggi ya. Ya kalau mau ke sini ke 92 ya silahkan aja gitu teman-teman. Tapi saya tidak akan muluk-muluk sampai tinggi-tinggi lah ya. Dikasih segitu juga kalau teman-teman harusnya bersyukur. Jadi untuk kemarin bagus teman-teman ya, pengangkutan Polen bagus. Terus bandar lokal juga cenderung 2 hari kemarin ya, tanggal 4 sampai tanggal 4 juga udah ngambil. Ada siapa? Ada BR ya, bagus BR 4,6 miliar, artinya sekitar 700 ribu lot. Itu untuk tanggal 7-nya. Tinggal GR juga ngambil 8.000, cuma sedikit, tapi yang paling ngambil banyak ya adalah tanggal kemarin ya. Jadi kecenderungan dari isian bagus teman-teman, dari candle juga bagus, dia akan menuju ke atas dan dia udah ngasih tangga di 72-nya. Di sini belum ada penurunan ya, artinya terus di markup harganya sama diakumulasi. Terus nasi, pertanyaannya apa nasi? Oh, apakah saya nasi apa nih? Sebentar ya. Ya betul, nasi pertanyaannya tadi itu katanya udah mau masuk ke MA10, betul tadi tersentuh sama shadownya. Cuman kalau begini sebenarnya hanya menyentuh aja ya, tidak di bawah candlenya. Kalau di bawah candle biasanya si MA10-nya itu nih di sini, contohnya ini sini nih. Nah ini kan di area 80, berarti si MA10-nya itu di bawah 80-nya teman-teman, atau dia break ya, berarti kepotong, si MA10-nya kepotong sama candle. Nah ini juga tadi itu udah menyentuh ya, cuman tidak melepas. Andai kan dia lepas ke 87 aja, berarti kan itu udah di bawah, si MA10-nya udah di bawah harga gitu ya. Mungkin itu akan uptrend ya, cuman akan lebih baik lagi seperti halnya ini nih. Nah ini MA10 kan udah break tuh, set break. Nah ini di bawahnya gitu ya. Jadi teman-teman, walaupun MA10 contohnya patokannya MA10 ya, ketika dia turun teman-teman, wah katanya MA10 uptrend, mau uptrend, tapi tiba-tiba dibawa ke bawah. Teman-teman kalian udah ngambil di MA10 kan ada di sini di 123, daripada kalian ngambil di sini. Coba sok di sini nih. Ya.
daripada kalian kami di 178-nya. Ya lebih baik isi kan, artinya kalian punya analisis sendiri. Oh, emas susah beli. Ah udah, kan tidak semuanya belinya teman-teman. Maka jangan all in. Tunggu lagi nanti ketika dia seperti ini lagi, bawa lagi. Jadi kalian walaupun ngambil dia agak enggak terlalu atas ngambilnya, tapi di tengah-tengahnya gitu kan, antara atas, tengah, bawah ya. Andaikan dia contohnya ke bawah lagi kan teman-teman hanya di sini aja. Walaupun tidak punya uang untuk average ya cuma di sini aja, tidak di sini, di area sini ya. Nah, makanya MA10 itu patokan aja sebenarnya. Makanya lihat seperti ini kan udah bagus teman-teman. Wah, MA10-nya udah keisian nih. Tiba-tiba dibawa ke bawah lagi, ya itulah yang namanya hukum kebebasan dari market maker. Tadinya dia mau dibawa ke atas, ternyata ada rencana lain, ya udah digejretin aja ke bawah gitu kan. Nah, seperti kadang-kadang market maker seperti itu teman-teman ya. Di sini harap bersabar, lihat kronologisnya teman-teman ya, lihat kronologisnya. Dia cenderung dibawa ke bawah dulu, bawa ke bawah nanti ada masanya dia untuk uptrend lagi gitu ya. Maka tunggu aja nih, nanti mungkin di 71-nya apabila dia menyentuh 71 akan lebih baik lagi ya. Contohnya teman-teman udah mulai beli tadi di sini ya, ada teman kita yang beli. Tunggu aja kalau mau average dia bisa mantul nggak di 71-nya. Kalau dia masih kejeblos juga 71, tunggu di area paling bawahnya di 50. Nah, gitu teman-teman ya. Coba fire nasi. Kita cek nasi posisinya seperti apa. Andaikan tadi teman-teman ngambil di area sini contohnya gitu ya, di posisinya di mana gitu ya. Cobanya kita hapus dulu. Nah, nasi itu dalam posisi downtrend, cuman posisinya untuk 1 tahun deh, jangan lama-lama. Nah, ini sedikit agak murah teman-teman, sedikit agak murah dari harga wajar berdasarkan Punda Chart. Jadi kalau berdasarkan Punda Chart ya ini masih posisinya masih murah gitu kan. Ini juga kalau PR rasionya sampai 128 artinya yang menguasain kan bukan fundamental, tapi ini yang menguasain adalah bandar. Tapi ketika ditelusuri ternyata ada harga wajarnya ya kan, berarti PR rasionya masih ada positifnya. Tapi PBB 194. Jadi kalau kalian percaya dengan harga wajar ya 194 masih tinggi gitu. 194 di mana? Ya area sini, berarti area sini nih. Area sini ya 194-nya. Jadi kalau sekarang lagi murah, tinggal bersabar aja. Andaikan kalian cuman di 81, mudah-mudahan tidak jeblos dari 72-nya gitu kan. Cuman dia si bandar lokal juga udah tidak mulai jualan pasif kok. Cenderung dia santai gitu, cenderung dia santai, tidak terlalu jualan. Si Poren juga tidak terlalu jualan juga, lagi santai teman-teman ya. Mungkin lagi cari jalan untuk bagaimana bisa memakan harga ya. Walaupun ada jualan tapi tidak terlalu banyak ya untuk Porennya. Mungkin teman-teman kita udah mulai pada lepas, CC masuk, ada juga teman kita DH juga masuk, YP juga masuk. Cuman yang paling banyak CC sekarang yang belinya ya. Teman-teman kita udah pada ya mungkin untung, mungkin juga enggak, ada yang scalping juga di sini. XL itu kadang-kadang SL itu sekarang udah dipakai sebagai scalpingan gitu ya. SL ketemu SL, YP ketemu YP, PD ketemu PD, artinya mereka scalpingan. Bagus berarti teman-teman ya. Bisa memanfaatkan ya. Ada kali kalau mau swing ya cicil, walaupun kalian contohnya ke tadi itu ke M10 udah cicil aja gitu, cicil aja. Jangan sampai teman-teman beli all in ya, kita ukur nih. Andaikan tidak cut loss. Nah, ini penurunan bisa sampai ke 37%. Cuman dampak kenaikan bisa sampai ke ya mungkin anggap aja 100% lah gitu ya. Tapi jangan terlalu tinggi teman-teman. Udah harga wajarnya 1194-nya. Ya. Nah, di area sinilah 190-nya mungkin kan kecenderungan penurunan 30%, kenaikan bisa sampai 100%. Artinya masih ada kesempatan, walaupun di sini masih sedikit agak murah sih, belum terlalu murah banget. Kalau pengen murah banget ya nanti di 56-nya atau enggak di 50. Karena di sini saya pikir ada namanya si kayak ada ekor hijau ya. Kemungkinan ke 50-nya bisa gitu, kemungkinan itu juga. Ini juga udah di sini kan udah saya garis ya. Nah, ternyata ketutup sama si ekor hijau. Ekor hijau harus ke bawah lagi, seperti halnya di sini teman-teman lihat ke bawah. Ketika ada kandang hijau ke bawah, ini juga kandang hijau ke bawah. Jadi teman-teman hati-hati aja ketika ketemu kandang seperti ini ya. Ini juga nih, terutama dalam penurunan. Kalau penaikan mungkin is okay gitu ya. Cuman untuk penurunan kadang-kadang dia ngikutin penurunannya berdasarkan si ekor hijau ya. Target masih teman-teman saya di 225-nya. Kapan target terlaksana ya?
Target itu mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai setahun juga nggak jadi masalah. Yang penting target ke sini aja. Kenapa saya melihat si kepala merah? Udah itu aja. Tidak ada yang lain ya. Ini juga target sudah ada di sini, kepala merah 124. Di sini juga udah ngasih tahu dia ke 100-nya akan menembus 100. Jadi kalau tadi teman-teman nyangkut di 81 sebenarnya beli, contohnya tadi beli gitu ya. Udah tunggu aja, kalau dia turun ke sini biarin, terus kalau dia turun lagi biarin gitu ya. Nanti ketika ada udah mulai set, nah udah mulai break, udah mulai nih, cicil lagi teman-teman ya, cicil lagi sampai dia menemukan cuan ya, barulah teman-teman bisa melakukan take profit ya. Kalau lihat di sini pun Dacat dalam posisi sedikit agak murah aja, tidak terlalu mahal, di bawah harga wajarnya aja untuk nasi seperti itu teman-teman ya. Oke, ada MSIE. MSIE bagaimana katanya MSIE? MSIE posisi sekarang lagi dijual sama bandar lokal teman-teman dengan sangat pekat dari mulai tanggal 23 September. Poren cenderung dia tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan pengambilan 2 kali, tanggal 30 sama tanggal 24 September ya. Nah, jadi posisinya lagi dijual dulu teman-teman ya. Nah, tapi ada yang, kalau ada jualan berarti ada yang nampung teman-teman ya. Nih semua di sini ada kakak, ada XI. Makanya kalau teman-teman kita yang banyak yang nampung, ya enak aja si bandar jual gitu kan. Nah teman-teman, kemarin waktu saya kasih tanda di area 16 ternyata kejemput untuk penjualannya, untuk garis supportnya kejemput ya. Di sini juga kejemput. Nah teman-teman, di sini ada gap teman-teman nih, lihat. Kalau sudah ada gap gini biasanya suka ketutup, artinya harus ketutup ke atas. Jadi untuk ke-13 udah ditandain sama mereka dengan gap, artinya mau ke harga 13 ya. Target saya itu di kepala merah pertama 19, yang paling atasnya adalah di target tanggal 1 bulan 9, tapi belum ketembus di 35. Mudah-mudahan besok ke arah situ ya. Karena berdasarkan si kepala merah juga, ini juga kepala merah. Jadi teman-teman harap bersabar aja ketika ini lagi jualan ya. Tunggu aja dulu, tunggu ya. Karena cenderung emang saham-saham yang akselerasi seperti ini jualnya itu kadang-kadang hanya antara range itu paling tinggi kadang-kadang 30, 35 gitu. Tapi ada yang sampai 70 juga ada gitu ya. Apalagi sekarang ada juga yang udah di harga 100 kayak Mang gitu kan. Saham IPO dijual di harga 100 lebih ke atas gitu kan. Tapi untuk sementara ini MSIE itu lagi dibuang sama bandar lokalnya ya. Terlihat jelas di sini bandar lokal. Siapa yang ngebuang? CP ternyata teman-teman. Untuk sampai 1 minggu aja ya. Apa mau dari sini? Kita lihat tanggal 23 September deh ya. 23 September domestik, CP tetap yang jual teman-teman, yang nerima ya teman-teman kita. Ya kalau teman-teman kita yang nerima, kenapa nggak bisa up ke atas? Karena kecenderungan mereka teman-teman kita hanya beli, udah beli simpan, naik dikit jual, atau enggak naik ditunggu nanti naik agak lama jual. Beda dengan akun yang dimiliki oleh bandar. Kalau bandar sembari akumulasi udah dapat harga baik terbaiknya, kalau maaf harga sampai 10 tik atau 20 tik masih di bawah, ya mereka akan cenderung markup harga. Kalau teman-teman kita kan enggak gitu kan. Itu juga hanya karena retail itu emang enggak bisa menggerakkan sebuah harga gitu. Kalau nampung barang iya, kadang-kadang kalau retail itu cuman untuk menggerakkan harga, untuk memaaf harga itu jarang gitu kan. Makanya bandar-bandar lokal itu cenderung tidak memakai akun XL atau XC. Tapi kalau PD sama YP suka dipakai sama bandar lokal ya, terutama bandar lokal untuk, apalagi YP suka juga dipakai sama bandar asing gitu untuk memaaf harga. Nah jadi teman-teman seperti itu informasinya. Jadi sekarang kenapa mereka pada ngejual? Ya ada yang nerima siapa ya teman-teman kita yang nerima gitu ya. Cuman di sini saya pikir si PD ini mungkin akan sebagian mungkin menjadi bandarnya ya. Karena saya pikir si PD ini kadang-kadang dia nyaru sebagai retail juga ya. Di CDH juga udah ada, si Ajet udah ada. Jadi teman-teman santai aja, ini udah 3 hari ini ditahan di angka 11-nya. Mudah-mudahan besok ada pantulan dan si broker bandarnya bisa ngambil lagi ya. Oke teman-teman. Piko selanjutnya ada Pico, Pelangi Indah. Pico katanya di 116 di area sini ya. Ya area atas sini ya. Nah area atas sini.
Oke teman-teman, target saya kan di harga 162 ya. Di situ ada si apa namanya, ada si kepala merah pastinya atau enggak gap gitu ya. Nah ini berdasarkan harga wajar ini Pico ini PR ratio 100, PBB 15 ya. Nah ini menjadi istilah tidak ada keseimbangan ya, tidak ada keseimbangan. Artinya biasanya kalau yang bagus secara LK itu laporan keuangannya bagus atau fundamentanya bagus, tidak jauh beda kalau harganya contohnya PR ratio-nya 1000, paling PBB-nya itu 1020, 1050, 1100. Artinya masih di range itu. Kalau ini kan secara harga jauh banget gitu antara 115. Artinya ini masih dalam kekuasaan bandar sebenarnya ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyangkut di area 116, kalau mau average tunggu dulu. Ingat tunggu dulu ya, MA10 ini baru kemarin dead cross ya. Pas banget di harga 116-nya dead cross nih. Ya, di tanggal 2-nya. Nah, teman-teman kalau udah begini nih kan MA10 di atas nih ya, yang biru ini nih. Nah, tunggu aja dulu tuh sampai mendekati banget gitu, mendekati udah mulai di bawah, mungkin itu bisa mencicil ya. Nah, ini kan ada MA200 nih yang warna merah ya. Mudah-mudahan dia tidak jebol MA200-nya. Kalau dia jebol MA200 sampai ke bawah lagi sampai ke angka 91, artinya dia mau downtrend lagi. Tapi mudah-mudahan dia ngeprank dikit bisa ke atasin, dipantulin ke atas. Ya mudah-mudahan dipantulin di MA200-nya ya. Soalnya saya cuma punya tahanan cuma 3, satu di harga 7281 sama yang terdekat daripada harga sekarang itu di 90-an ya, 9190. Ya, untuk Pico sebenarnya ini lagi dibuang teman-teman sama bandar lokalnya ya. Yang seperti saya biasa bilang bahwa kenapa bandar lokal ngebuang, karena ada yang nampung. Kadang-kadang teman-teman average lebih baik teman-teman nanti kalau mau average udah MA10-nya udah mulai di bawah lah. Walaupun dia ke bawah lagi artinya kalian udah analisa gitu aja. Ya. Karena kesempatan untuk naik di candle di bawah MA10, candle di atas MA10-nya di bawah candle aja gitu ya. Itu kesempatan ke atasnya ada, ketimbang yang begini kan harus ngejebol dulu gitu ya. Kalau ini kecenderungannya emang seperti itu. Nah, kalau lihat sejarahnya teman-teman, lihat sejarahnya itu emang seperti itu. Jadi ketika dia di up ke atas, cenderung turunin agak ke bawah. Ya nanti udah MA10-nya udah mulai bermain di MA10 lagi sideways. Nah, mungkin itu adalah kesempatan teman-teman untuk ngambil lagi. Jadi ini tunggu sampai kapan? Sampai dia sideways, karena sejarahnya adalah sideways ya. Sideways ini sejarahnya. Jadi nanti ketika MA10-nya udah mulai di atas, di bawah candle, average ke bawah lagi biarin gitu aja udah. Jadi teman-teman nanti punya analisanya seperti itu. Oh saya istilahnya beli ketika saya nyangkut di harga sekian, nanti saya average harga sekian. Jadi kalian punya yang namanya planning ketika beli di atas itu. Kecuali kalau beli di bawah ya udah gitu kan. Kita lihat nih Pico nih posisinya seperti apa ya. Dan suka saya bilang teman-teman, udah jangan pernah beli saham di atas gitu ya. Lebih baik ketika yang sideways terus lihat posisinya gitu ya. Posisinya seperti apa gitu kan. Mulai di sideways ini kan boleh beli gitu kan, juga di sini boleh beli gitu kan. Kalau udah di atas begini dan kecenderungan dia sejarahnya seperti ini teman lihat nih. Sejarahnya ketika diangkat 2 kali gitu kan, dia kecenderungan dibuang. Contohnya ini diangkat berapa persen contohnya? 44%. Nah ini diangkat berapa persen? 37%. Kemarin disedaukan ya. Kalau disedaukan sampai 70%, artinya dia harus turunin sampai 30%, biasanya seperti itu. Oke, kita ukur dari sini ke 30% di mana. Pas di MA200 ya, mudah-mudahan dia tidak terlempar dari MA200-nya ya. Cuman kalau bandar kadang-kadang ya terserah mereka gitu ya. Ini juga bandar lokal juga lagi ngebuangnya sangat signifikan gitu ngebuangnya ya. Nah, terus teman-teman ya karena ini udah mulai turun bagus gitu, turunnya turun bagus. Nanti ke depannya teman-teman nggak usah cut loss lah, dia punya sejarah naik lagi kok ya, punya sejarahnya naik lagi. Nah, dalam posisi juga kalau teman-teman di 116 pas di harga wajarnya. Nih 116 pas di harga wajarnya, artinya tidak terlalu mahal
udah di harga wajarnya nih. Kecuali kalau kemarin teman-teman dibeli 120, 126 itu udah mahal. Tapi kalau di 116 pas banget di harga wajarnya. Kita untuk lihat 3 tahun ke depan bagaimana. Kalau kalian nunggu sabar sampai 3 tahun bisa kesempatan ke harga 271. 273 lah gitu ya. 270 lah, jangan banyak-banyak, ataukah 2,5, kalau enggak di 197-nya gitu kan, jangan terlalu muluk-muluk sampai ke atas. Jadi kalau jangka panjang teman-teman masih ada kesempatan ke arah 100, 200-an lah gitu, 200-an aja anggap gitu ya. Nah, teman-teman jangan cut loss ya, jangan cut loss, lebih baik tunggu aja karena dikasih kesempatan kok. Ketika dia turun dikasih kesempatan ke atas lagi, lihat di sini ketika turun dikasih kesempatan lagi. Apalagi kadang-kadang suka melewati area tertingginya. Kemudian ini kasih turun ke bawah mungkin akan melewati area tertingginya di 134-nya gitu ya. Saya aja kan menyandangkan ke 162 gitu kan di sini ya. Udah ketembus lagi gitu sama shadow. Tapi tidak ya. Kalau sama shadow tidak tertembus. Tapi kalau kalian mau jualnya silahkan aja gitu. Kalau menurut saya itu kalau sama shadow tidak tertembus. Jadi tunggu aja, jangan terlalu banyak cut loss teman-teman, karena kalian juga dikasih kesempatan untuk average nanti mungkin pas EMA 10-nya di bawah candle dan mungkin akan ke atas lagi. Oke, teman-teman. Sip ya Piko ya. Terus fire. Kita lihat fire. Udah kelamaan kayak ini ya. Fire tadi teman-teman kita beli di 111 katanya. Katanya ini nangkap pisau jatuh enggak? Kalau ini mah teman-teman kalau nangkap pisau jatuh seperti emiten auto sebentar ya. Nah, kalau untuk menangkap pisau jatuh, nah seperti ini teman-teman. Ini nangkap pisau jatuh namanya. Jadi CMA 10-nya itu masih di atas, cuman ditangkap langsung di sini. Nah, kadang-kadang ada yang mantu, ada yang enggak gitu kalau di yang nangkap pisau jatuh seperti ini ya. Tapi kalau untuk di pire ya, pire ini cenderung sebenarnya masih di atas MA 10-nya teman-teman ya. Jadi kalau masih di atas MA 10-nya nih, MA 10 masih di bawah ya. Artinya si harganya masih di atas MA 10 gitu maksud saya. Artinya masih dalam kondisi uptrend gitu kan. Mungkin secara sejarahnya lihat fire itu, pire itu ya. Pire itu biasa open gap. Jadi kalau besok open gap bawah ke atas ya emang kecenderungan dia seperti ini mulai nih. Open gap bawah ke atas. Tapi kalian tidak akan bisa dapat di harga ini nih. Paling di harga ujung tapi dikit gitu ke bawah. Nah, makanya ketika besok kalau terjadi besok set ke atas ya manfaatin aja. Saya juga kok menargetkan ke angka ini. Saya menargetkan ke angka 118. Udah ketembus, ternyata ketembus. Ini sebenarnya kalau target saya itu udah ketembusnya bagaimana nih? Coba lihat di sini teman-teman. Nih, ada shadow dikit kan? Shadow dikit nih. Artinya dia sempat ke atas dulu, baru ke bawahin kan. Nah, kalau yang nangkap pisau jatuh itu posisi di sini, teman-teman di sini nih. 112. Dia posisinya 112 sejajar dengan kemarin. Tiba-tiba longsor, set. Nah, itu namanya nangkap pisau jatuh. Kalau ini mah enggak, yang open gap atas. Ini menjadi salah satu kepala merah. Nah, ini kepala merah target saya. Kita pindahin ya, udah ketembus soalnya ini. Ya, kita pindahin ya, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu nih. Ya, sepakat ya. Kita pindahin. Udah ketembus ya sama body, walaupun body merah tapi ketembus. Pinginnya sama body hijau saya juga, cuman ya bagaimana buat? Mereka caranya begitu gitu. Nah, kita pindahin ke sini, kita kasih tanggal baik target kedua ini ya. Target kedua aja lah. Ini target kedua sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 bulan 10 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya aja menargetkan ke angka 119. Tapi kalau teman-teman ya jangan dijual di 119-nya, jangan seperti saya bilang tadi ya. Kurangin dikit 117, 119, 15 gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung cuan gitu di situ ya. Jadi kalau teman-teman istilahnya nyangkut di angka 111 cenderung santai saja teman-teman ya. Santai saja. Karena masih ini fire ya. Oh, belum ya. Coba fire. Kita akan cek fire. Nah, ini gunanya saya bilang 3 garis itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menentukan, oh ini lagi di posisi mana. Nih, lihat. 1 tahunan ya. Oke.
Ini untuk 1 tahunan aja masih dalam posisi di bawah harga wajarnya ya. Ini di bawah harga wajar berdasarkan Pundacat. Makanya butuh yang 3 garis itu atas, tengah sama bawah itu untuk menentukan oh saya lagi posisi di mana belinya. Oh di bawah berarti saya masih ada kesempatan untuk naik ke harga wajarnya di 127. Jadi teman-teman yang tadi beli 111 masih aman ya, masih di harga bawah. Jadi walaupun dibawa ke bawah ya masih aman kok. Saya tidak beli di atas gitu kan. Toh harga wajar aja 102, tinggal nunggu aja beberapa istilahnya beberapa bulan juga kejemput kok gitu kan. Apalagi dia sering pakai sedau-sedau ya. Nah, kalau 3 tahunan teman-teman kalian punya harga di bawah banget, ya lagi under value 2 kali undernya under value ya untuk jangka waktu 3 tahun ya. Jadi nanti ke teman-teman mau punya kesempatan ke harga 195 kalau kalian naruh sampai 3 tahun gitu kan. Apakah bisa terjadi? Bisa, dalam saham itu bisa. Kenapa bisa terjadi ke sana? Ini aja pernah kok ke harga 714 ya. Cuma sekarang aja lagi diturunin. Coba lihat 5 tahunan tuh kan. Bisa sampai ke 1.300 tuh kan 1.300. Coba ini diturunin karena yang ngolah ini bandar. Lihat di sini nih. Waktu tahun ini kapan nih? Covid ya. 2020 Covid. Lihat lagi di posisi di bawah nih bawahnya. Tiba-tiba shoot diangkat ke atas sampai ke 1.300. Nah, mungkin ini juga udah 1 2 3 4 5 6, udah 6 tahun mungkin bisa jadi mungkin lah ke harga 400 gitu mungkin ya. Kalau kalian sanggup nahannya. Yang tidak kuat itu kan nahan ya, teman-teman. Nah, teman-teman untuk hari ini ternyata si bandar lokal yang jualan. Kalau bandar lokal jualan dia cenderung tidak melongsorkan, artinya dia mau ditahan di harga di atas MA10-nya biasanya seperti itu ya. Yang khawatir itu ketika dijualan tapi ikut longsor ke bawah. Nah, itu yang menjadi khawatir. Ini juga dilongsorin cuman open gap gitu aja. Jadi ngambil untung duluan. Nah, kalian kalau ngambil untung duluan ya harus dibalas dong. Makanya saya bilang si kepala merah itu adalah hutang yang tertunda dari bandar gitu aja. Karena pelakunya adalah bandar, untuk memberikan efek seperti itu bandar, teman-teman ya. Yang memberikan pembuangan yang besar, saya akan menjual di atas langsung aja sama dia gitu kan ke 119-in, baru didorong ke bawah sembari jualan gitu kan. Dan bagusnya per hari ini itu si bandar lokal ngejual, cuman si Poren masuk ya. Masuk siapa yang masuk? Si EP bagus juga teman-teman. Porennya EP, jadi Poren KW gitu ya, yang masuk Poren KW. Cuman kalau si EP kadang-kadang suka bagus ya. Dan si bandar Poren juga terus ngambil ini apa ini? Udah tertutup ya, hapus aja lah. Setiap gap suka ketutup, setiap si kepala merah juga tertutup. Jadi kalian kalau di 111 masih punya kesempatan, yang juga MA-nya masih di atas si candlenya masih di bawah di atas MA10-nya ya, artinya masih uptrend. Terus si MA200 juga masih di bawah. Cuma hati-hati aja mungkin 89-nya. Karena saya menargetkan penurunan ini ini kan dari posisi uptrend nih. Nanti kalau dia turun, nah biasanya ngikutin karena seperti ini nih si ekor hijau ya. Nah, hati-hati, makanya saya bilang turun bisa sampai ke 73. Mudah-mudahan turunnya 73-nya pakai candle seperti ini lagi ya. Si ekor hijau ini nanti kalau ini kan candle bullish, artinya ditutup sama candle bullish mau ke atas lagi. Tahun besok mungkin ke situ lagi berapa bulan kemudian gitu ya. Oke teman-teman, untuk fire santai saja ya. Karena kalau jangka panjang juga ini masih dalam posisi harga murah. Kecuali ya kalau istilahnya teman-teman nggak sabaran. Ingat, kalau kalian nggak sabaran itu yang bikin harga jadi kacau, itu harga sabaran. Ini juga lagi menuju ke atas. Oke, lanjut ada BSBK. Coba lihat BSBK. BSBK semakin keren aja nih. Dia di harganya disantain di harga sini, cuman dia pungutannya teman-teman lihat dari bandar lokal sama Porennya ya. Poren aja udah ngambil ya tanggal 7 ya. Poren aja si AK udah ngambil lagi 2,4 miliar ya. Gabung jangan 3 hari aja kita gabung ya, dari tanggal 3 ya. Si AK, si CC itu bagus, si SQ, si EP. Ini yang paling bagus AK, CC, SQ. Saya cenderung sama si SQ, si CC yang bagus ya. Dia kasih nggak usah dihitung lah, udah pasti ini banyak ya, si Porennya ya.
Lihat tuh udah ke atas banget. Target 95 bisa ya, tapi kalau teman-teman punya di 95 jangan 95, turunin dikit ya, 90 ya. Biar tidak terlalu nyangkut. Kemarin kalian mau uptrend ya teman-teman ya, udah melewati si kepala merah ya. Ternyata enggak, tapi dikasih tanda lagi teman-teman di sini. Kita pindahin ya. Nih dikasih tanda lagi si kepala merah ya. Terus si bandar lokal juga udah ngambil lagi teman-teman ya. Nah, kita tanggal 7 aja lah ya, tanggal 7 aja. Siapa di domestiknya ada si FS, teman kita ngambil nggak apa-apa, teman kita ngambil juga mungkin udah bagus. FS sama PD EP ZP BQ, nah ini juga bagus teman-teman ya. Jadi sebenarnya bandar lokal Poren udah akumulasi di harga sideway-nya. Secara teori harusnya di up, kecuali kalau ada kepentingan lain gitu kan. Secara teori harusnya di up ini teman-teman ya, secara teori itu ya, istilahnya kita hanya menunggu. Kalau retail kan hanya menunggu aja. Kalau teman-teman punya duit tinggal hajar aja ke naik gitu kan. Kalau kalian punya duit berapa miliar nih, kalau mau hajar kita lihat grossnya, sekali transaksi 5 miliar bulak balik sih gitu kan, minimal kan 5 kali lipat. Contohnya ini punya modal 2 miliar, berarti harus punya 3 kali lipatnya 6 miliar gitu kan, untuk meng-up harganya kalau mau gitu kan. Tapi kan teman-teman kalau retail kan seperti saya aja kan hanya menunggu aja gitu, menunggu ini udah bagus nih posisinya, ya udah nunggu aja. Kalau mereka ikut ke atas ya tunggu aja gitu. Biarkan mereka yang jualan, biarkan mereka yang berperang, retail yang ngikutin aja gitu, ngikutin apa kata Mbak Cabang. Kadang-kadang kesempatan retail untuk ngambil di atasnya enak tuh, udah dimaaf sama mereka, akhirnya yang yang ngambilin barang di atasnya teman-teman gitu, kadang-kadang seperti itu kan. Oke, BSBK aman teman-teman ya. Untuk pungutannya keren banget, saya suka dengan BSBK untuk pungutannya. IOTF bagaimana IOTF? IOTF udah breakout nih, keren banget IOTF. Bagus banget nih. Ini target kedua ya, tanggal 22.09 ya, di kepala merah juga sama, ini kepala merah juga. Mudah-mudahan dia dalam posisi bagus ya. Emang dalam posisi bagus, soalnya ini si bandar lokal lihat ngambil di sini nih. Ngambilnya keren banget ya, dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 19 September aja. Jadi penasaran saya, 19 September. Teman-teman lihatin Poret domestik aja, si bandar aja ngambilnya dari tanggal 19. Jadi teman-teman kalau baru ngambil di sini, waduh nyangkut ya, kalian sih ngambilnya satu kali sih ya, ngambilnya nanti udah turun ngambil lagi gitu kan. Saya bilang walaupun kalian punya dana contohnya cuma untuk 100 atau enggak usah 100 lot deh, 20 lot aja, 20 lot itu udah bagi 3 aja. Jadi 20 itu bagi 3, yang terakhir gedein gitu kan. Contohnya 20 lot, 5 lot dulu, keluarin lagi 5 lot, kan tinggal sisa 10 lot. Udah nanti ketika di bawah aja. Nah udah gitu udah kalau udah nggak punya modal lagi ya udah diem gitu kan, karena kita tinggal nunggu aja gitu kan. Terus jangan terlalu banyak katos, nanti banyak berkurang duit kalian. Tinggal dikit lagi teman-teman menuju harga target yang saya tentukan ya, di 199-nya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya target ke sini. Alasannya apa? Alasannya si bandar lokal sih udah akumulasi gitu kan. Kita lihat deh untuk posisinya. IOTF masih jaraknya masih sampai ke 262 ya. Tapi janganlah udah ke situ aja lah, ke harga 200 aja ya. Di sini soalnya masih ada tahanan teman-teman. Kita cari lagi deh. Kita berarti kalau ini bagus, target keduanya tercapai dan bagus gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih ini tercapai ya. Pinginnya satu candle lagi hijau ya teman-teman, 202-nya. Lalu ada koreksi, itu keinginan saya ya. Ada koreksi baru bisa ke atas lagi. Selama MA10-nya masih di bawah candle, 20 juga masih di bawah candle, sekarang juga ulah break dari MA 200-nya. Teman-teman yang punya di bawah santai saja, terusin aja.
karena kemungkinan ke atasnya bisa gitu ya. Dan daripada pungutan juga udah bagus teman-teman. Cuma kalau yang baru ngambil lihat ini dalam posisi emang baru mahal nih, baru mahal sedikit dari kan harga wajarnya di 159, ini baru mahal dikit gitu ya. Jadi kalau mau teman-teman ambil koreksinya aja dulu gitu kalau mau ngambil. Cuman teman-teman saya sarankan jangan ngambil lah. Kenapa? Nanti juga dikasih kesempatan ke bawah kok. Malahan ke 63 tuh. Mau ke situ. Ini kasih kesempatan teman-teman ya, udah tinggi banget kasih kesempatan ke bawah. Jadi teman-teman jangan sampai beli di pucuk lagi ya. Teh pucuk enak manis gitu kan. Kalau beli di pucuk mah ya pahit juga gitu kan. Harus nunggu orang lain nunggu kejemput cuan, kalian nunggu kejemput papo gitu kan. Udah IOTV jadikan watchlist kalian. Kalau yang suka jadikan watchlist kalian, nanti juga dikasih kesempatan. Asal kalian pintar-pintar terus dilihat, 1 bulan sekali dilihat perkembangannya. Apakah telat? Tidak ada yang telat teman-teman. Pasti dikasih kesempatan buat ke bawah ya. Saham kita ini kan bukan, kalian trading itu kan teman-teman, trading itu kan bukan 1 hari 2 hari atau 1 tahun 2 tahun. Dikasih kesempatan lagi nih, udah dipucuk di sini nih. Kasih kesempatan ke bawah. Nah, sekarang udah 2 tahun nih. Udah kalau udah di bawah udah beli gitu ya. Karena saya juga nih ngasih garis-garis ini buat penurunannya gitu ya. Malah saya terpahitnya itu di angka 53 teman-teman ya. Ya ini lagi di atas angin, tinggal dikit lagi teman-teman yang baru beli jangan belilah ya. Tunggu aja ke bawah. Kalaupun dia ke 300 biarin aja ya. Kecuali nanti kalau yang kalian di bawah nih yang punya di bawah istilahnya yang swing ya biarin aja. Ini lagi MA10-nya lagi bagus-bagusnya, Bandar lokal juga lagi keren-kerennya, asing juga belum keluar banyak, kemudian dia jualan lagi di atas, manfaatin itu. Oke. Terus kita akan lihat untuk ISEA. Nah ISEA ini menjadi polemik karena si retail kagak cut loss. Kita lihat ISEA nih. Ini kan baru saham IPO. Udah saham IPO emang milik Bandar teman-teman. Jadi nggak usah mikirin harga pokoknya, harga wajarnya. Ini lagi di posisinya teman-teman untuk si ISEA ini lagi under value gitu kan. Ini udah dibagi 3 ya. Nah ini sebenarnya kalau ISEA itu masih punya kesempatan nanti di angka 500. Cuma jangan sampai 500 ya, 548 atau kan 500 pas lah gitu ya. Ini masih punya kesempatan ke arah sana, cuman teman-teman hati-hati. Ini kan yang namanya saham IPO 2024 ya. Saya bilang kan di sini yang banyak itu retail. Ya, yang banyak itu retail. Jadi retail kan tidak mungkin memaaf harga ya. Kalau makan sebelah kanan oke, tapi untuk memaaf harga nggak bisa. Karena emang ganjalannya sama Bandar gitu kan. Kecuali kalau kalian punya modal 3 kali lipat lah dari harga yang kalian beli. Mudah-mudahan bisa ngangkat, tapi jarang sih gitu kan. Terus ini bagaimana katanya untuk ISEA. Kita lihat tanggal 7 deh domestiknya. Ya XC XL beli lagi teman-teman, cuma sedikit ya. Cuma XC ini yang banyak ya. Kemarin sempat cut loss, banyak yang cut loss, sekarang pada beli lagi. Bisa average bisa teman-teman, mudah-mudahan average. Ya selama kita cek lagi deh dari 8 Juli deh, 8 Juli. Karena harus sering ngecek nih kayak ginian teman-teman ya. 8 Juli 295 ya. Kita dari tanggal 30 deh. Dari 304 sekarang 295 baru. Berarti selama bulan ini baru keluar berapa nih? Cuma 5.000 ya, 10.000, 5.000, sedikit banget. Coba XC berapa nih? 321. Cek 321. 323 malah nambah. XL keluar 5.000, XC nambah 335. Nah ini kayak istilahnya bukannya nggak bisa aja, cuman mungkin si
CP kan saya tahu sendiri CP itu emang spesialis bawahan teman-teman. Jadi agak pesimis ya, pastilah agak pesimis. Cuman tenang, di samping si CP ada temennya, si kakak, si JP, ini kan ini teman-teman mereka. Ya mudah-mudahan si kakak sama si JP ini nanti mungkin bisa mengimbangi untuk bisa ke atas. Tapi dia harus punya barang dulu gitu aja. Minimal ya kalau dari 300 ya 200 nya udah cut loss aja, mungkin itu bisa terjadi kenaikan. Tapi kalau si CP-nya pingin naik ya tidak menutup kemungkinan dia akan naik gitu kan. Siapa tahu yang memaaf harganya adalah si Smart Money gitu kan, lawannya mereka itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya teman-teman, target sih udah kita tentukan ya. Di 178 juga ada targetnya, terus di 251 juga ada targetnya ya. Mudah-mudahan bisa ke sana. Sekarang juga lagi posisinya lagi downtrend, biarin aja karena ini hanya hak prioritas bandar yang mampu untuk memaaf harga si SCA ini. Kalau XC banyak, XL banyak, terus sebagian daripada PD, sebagian daripada CC-nya mungkin atau EP-nya yang lokalnya mungkin ya mungkin agak sedikit lama gitu. Makanya ini lagi diinjak aja harganya, dan ini udah berapa hari nih, 1 2 3 4 hari ini bertahan di 80 ya. Mudah-mudahan tidak turun lagi ya. Kalau mereka turun lagi pakai gap hijau seperti ini lagi di bawah contohnya gitu ya ke atas, nah itu akan menjadi support lagi. Ya apa boleh buat, emang cara CP itu seperti itu supaya teman-teman retail itu cut loss gitu kan. Cut loss bisa untung bisa rugi gitu ya, seperti itu. Kalau yang membiarkan ya mungkin mereka juga pasti gitu, kok XL banyak tapi naik. Kadang-kadang si bandar itu memperhitungkan, oh ini orang-orang yang tidak akan menjual, jadi tidak akan menghajar. Dia cenderung orang investor contohnya gitu ya, pakai akun XL. Tak kemungkinan dihajarnya kan enggak gitu kan. Dia udah coba ternyata enggak keluar. Oh ini mau bertahan nih. Coba aja taikin dikit. Nah, dihajar enggak? Oh enggak dihajar juga. Ya udah dimainin biasa ke atas seperti itu teman-teman ya. Oke. Humi, satu lagi deh, Humi ya. Humi, Humi saya suka nih dengan Poren nih. Poren udah keren banget Poren teman-teman. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan di up. 23 coba lihat 23 September. Kita lihat ini aja Porennya aja. CC teman-teman, bulat enggak dia ngambil? Seperti tahu bulat. Ngambil 62 jual 95 ya, berarti masih banyak pengambilan. CC ngambil tapi belum miliaran belum miliaran ngambilnya. Kurang kalau belum miliaran mah ya. Jadi kalau dia cenderung sideways kurang berarti ngambilnya ya. Cuma 53.000 mah ya sedikit. Cuman tergantung nih domestik pada bubar enggak. Nah, nih lihat si YJ baru ngambilnya, si YP juga. Mudah-mudahan si YP inilah si YP yang bagian daripada bagian daripada bandar ya, bukan retail. Karena YP itu kan mempunyai ketiga kepentingan, way, bandar sama retail. Nah, kalau YJ kecenderungan cuma way, bandar, sedikit retail gitu kan. YB udah bergabung teman-teman ya. CC udah ada. Secara teori harusnya di up dong, harusnya ya. Cuman tidak berdasarkan teori, kadang-kadang kan berdasarkan kemuan bar. Makanya saya bilang saya pingin itu ke 53. Nanti dicoba deh biasa ini, karena di sini kecenderungan untuk pengambilannya bagus banget gitu. Bagus, keren banget. Untuk bisa melewati 66 bisa lah teman-teman untuk Humi ini ya. Mudah-mudahan sih. Apalagi ini ada pemiliknya salah satu tokoh penguasa ya, keluarga tokoh penguasa untuk 5 tahun ke depan. Ya siapa tahu ini menjadi bulan-bulanan untuk di up gitu ya. Ya kadang-kadang suka dikait-kaitkan lah sebenarnya, kait sana kait sini. Tapi sesungguhnya yang jualan sama yang beli ya mereka broker-broker inilah aja gitu, bukan berita yang bisa naikin. Mereka aja kalau kagak belanja berita bagus nggak belanja juga, istilahnya nggak ditaikin juga yang ngebakal naik. Cuman kebetulan kadang-kadang kebetulannya ketika beritanya bagus tiba-tiba naik gitu harganya, itu mungkin kesempatan mereka untuk jualan gitu aja. Berita keluar pasti itu jualan. Isu, nah itu pengambilan biasanya ya. Jadi beli ketika ada isu,
jual ketika ada berita itu mungkin masih ya, masih berlaku sampai sekarang ya. Karena seperti itu kadang-kadang pengaruh harga minyak lah, pengaruh perang lah, pengaruh apalah, krisis moneter lah. Padahal yang intinya mah kenapa mereka turun jualan ya, kenapa harganya turun si saham, pasti ada yang jualan, terus ada yang nampung gitu aja. Tinggal yang nampungnya siapa ini. Kalau retail yang nampung ya kemungkinan ke atasnya sedikit. Cuma kalau sesama bandar atau bandar di luar dari emitennya, kemungkinan up-nya ada gitu ya. Saya kasih contoh saham apa ya? Tunggu sebentar ya. Nih, saya kasih contoh di saham Arna. Arna itu si bandar lokal itu jualan, Poren jualan. Kenapa ini bisa ke atas? Nih, lihat ke atas. Saya juga ini kenapa saya bilang ini? Secara teori harusnya ketika dia jualan, Poren jualan, ini jualan, bandar lokal jualan, Poren jualan, harusnya kan ke bawah. Tapi ini kenapa ke atas? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita kan. Ternyata di luar bandar daripada emiten ada yang namanya si bandar-bandar lain yang emang mau mengangkat ada kepentingan gitu di emiten ini. Ya syaratnya kalian beli apa namanya barang-barang saya. Ya ternyata mereka bisa membelinya. Jadi istilahnya barang Poren sama barang bandar lokal dihajar sama dia gitu kan. Artinya kan berarti bukan broker ecek-ecek gitu kan, bisa makan barang bandar lokal sama Poren, artinya mereka banyak duit gitu kan. Jadi ada bandar emiten selain daripada pemilik emiten ya, ada bandar emiten, ada Poren. Nah, ada yang di luar bandar juga di luar, cuman dia bukan daripada emiten ini gitu. Seperti tadi saya contohkan kan, saham Arna itu dijual sama Poren sama bandar lokal tapi bisa di up, artinya ada bandar luar. Nah mudah-mudahan nih bandar luar nanti yang mungkin menjadi pengangkatnya bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya, ini udah kelamaan. Kita akan bahas lagi mungkin pagi-pagi ya untuk emiten yang belum dibahas. Oke, segitu aja, ciao ya.